Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Nurul Hidayati, NIM E 2019-3109 dari kelas AKS 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait materi perhitungan pendapatan nasional. Jadi, apa yang dimaksud perhitungan pendapatan nasional? Nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kemudian pendapatan nasional terdapat konsepnya, yang mana pertama itu produk domestik bruto, kemudian yang kedua produk nasional bruto, yang ketiga produk nasional neto, dan yang keempat pendapatan nasional neto, yang kelima pendapatan perseorangan, dan yang terakhir pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu pengertian dari konsep pendapatan nasional. Pertama, produk domestik bruto merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Baik produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing. Kemudian terdapat produk nasional bruto, yang mana merupakan nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Rumusnya, pendapatan warga negara Indonesia atau warga dalam negeri ditambah pendapatan warga luar negeri dikurangi pendapatan asing. Kemudian selanjutnya ada produk nasional. Produk nasional bruto, yang mana merupakan produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresi atau penyusutan barang modal. Kemudian selanjutnya ada produk nasional neto, yang mana merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi, yang mana rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kemudian selanjutnya ada pendapatan nasional neto, yang merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seseorang karyawan kantoran. Dengan rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Kemudian ada pendapatan perseorangan, yang mana pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya terdapat macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional, yang mana di sini ada 3 macam metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi, yang kedua metode pendekatan pendapatan, dan yang ketiga metode pendekatan pengeluaran. Kemudian selanjutnya kita membahas pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Kemudian pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Kemudian yang ketiga, pendapatan nasional juga harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi
Islam. Kemudian yang terakhir, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Kemudian terdapat sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang mana yang pertama adalah ghanimah, yang berarti harta rampasan perang. Kemudian yang kedua sedekah, mendermakan harta. Kemudian infak, sama halnya seperti sedekah namun kepentingan umum. Dan zakat, harta yang dikeluarkan dengan nisab, dengan adanya nisab. Kemudian usur, bea cukai yang masuk ke negara Islam. Selanjutnya ada jizyah, yang merupakan pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara Islam sebagai imbalan karena penjagaan. Kemudian ada kharaj, merupakan pajak tanah yang dimiliki umat Islam yang diperoleh oleh non-muslim. Kemudian ada pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir ada wakaf, yang mana harta yang diserahkan kepada mazir untuk dikelola kepentingan umum. Cukup sekian tanggapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.